Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuzifa Hidayati, NIM 401141860, Rombel C, mata kuliah Praktikum Biokimia. Nah, di sini video kali ini saya akan melakukan praktikum yang kelima, yaitu praktikum uji darah. Nah, di sini tujuan dari praktikum tersebut adalah mengidentifikasi komponen darah. Nah, mari kita simak video berikut ini. Kemudian untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu praktikum uji darah. Yang pertama ada pipet tetes. Nah, di sini saya menggunakan pipet tetes. Kemudian ada warna makanan. Nah, di sini saya menggunakan yang warna merah atau merah tua karena disesuaikan dengan darah kita. Darah kita kan warnanya merah ya, jadi kita pakainya warna makanan merah. Kemudian menggunakan gelas plastik dan gelas biasa untuk sebagai pengganti dari tabung reaksi. Kemudian ada tutup gelas itu sendiri. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan ada air aquades. Di sini menggunakan air aquades. Kemudian ada minyak goreng. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya yang pertama kita masukkan sebanyak 10 ml minyak goreng ke dalam gelas. Tadi kita mengambil sebanyak 10 ml atau 100 tetes minyak goreng, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang akan kita gunakan untuk reaksi tersebut. Yang kita 100 tetes ya. Kemudian kita masukkan sebanyak 10 ml juga atau 100 tetes air aquades ke dalam gelas. Masing-masing sudah terisi 10 ml minyak goreng dan 10 ml air aquades. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi komponen darah kita gunakan sebanyak 2-3 tetes larutan pewarna makanan. Kita ambil G. Nah, kita masukkan sebanyak 2-3 tetes pewarna makanan ke dalam gelas untuk mengecek komponen darah. 1, 2, 3. Kemudian kita tutup gelas ini menggunakan tutupnya, lalu kita kocok. Jangan sampai tumpah ya teman-teman. Tumpah guys. Kita diamkan sebentar sampai terlihat. Kita diamkan sampai terbentuk proses komponen darah atau lapisan komponen darah. Setelah kita tunggu beberapa saat, di sini hasil praktiknya terlihat ya teman-teman. Ini terlihat ya teman-teman, terdapat lapisan komponen-komponen darah yang terlihat. Nah, ini untuk video secara jelasnya. Nah, itu yang paling bawah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, plasma darah dan sebagainya. Bahwa ada seperti lapisan-lapisan yang terbentuk pada hasil reaksi atau pencampuran ketiga bahan tersebut. Nah, di sini berarti kita simpulkan bahwa pada praktikum kali ini berhasil ya teman-teman. Kita bisa melihat seperti ada komponen-komponen darah yang terbentuk pada reaksi dari ketiga bahan tersebut. Nah, mungkin sini saya akan melakukan uji praktikum virtual lab yang pertama atau game virtual lab yang pertama. Nah, di sini nanti bisa dilihat di layar ya teman-teman. Sini kita nanti akan dimasukkan ke laman the blooded typing. Nah, nanti kita langsung klik bagian proses. Nah, di situ setelah kita klik proses nanti kita akan dialihkan ke laman. Nah, ini nanti kita akan disajikan 3 orang. Nanti kita pilih salah satu dulu, nanti kita praktekkan ketiganya. Nah, di sini nanti kita bakal tahu tentang golongan darah dari ketiga pasien itu apa aja. Nah, ini udah saya klik satu pasien dulu. Nah, nanti kita ambil darahnya.
ambil darahnya dengan cara diklik, nah kayak gitu. Terus kita masukkan ke dalam, kita arahkan ke dan masukkan ke dalam 3 tabung AB sama RH. Nah, serum AB sama RH, nanti kita lihat di situ golongan darah atau tabung mana aja yang menggumpal sama yang enggak menggumpal. Nah, di sini sudah terlihat yang menggumpal itu golongan darah B dan RH, sedangkan yang tidak menggumpal itu golongan darah A. Nah, nanti jadi kita itu mainnya kayak tebak-tebakan gitu ya, namanya aja game kan. Nah, kita tebak kira-kira tuh jenis darah apa sih yang ketika dimasukkan ke dalam serum anti A itu tidak menggumpal, dan serum anti B sama serum anti RH itu menggumpal. Nah, di sini kita coba dulu. Coba kita klik yang RH+. Nah, kalau benar, nah berarti RH+ ya, benar ya teman-teman. Kalau benar itu kita langsung diarahkan ke laman selanjutnya untuk melanjutkan game tersebut. Kalau salah, nanti itu kita disuruh ngulang lagi, nebak lagi kira-kira tuh RH-nya tuh yang cocok yang mana, golongan darah itu yang cocok yang mana, kayak gitu. Nah, itu kan BRH+ ya teman-teman. Jadi kita tuh mencari golongan darah yang sesuai dengan pasien tersebut. Nah, kita klik, biasanya BRH+ sama BRH+ itu cocok. Terus nah, BRH- juga. Terus ada lagi B, berarti B sama O. Nah, nanti kita ambil golongan darah O, ORH+ sama RH-. Oh, susah ya. Nah itu berarti kan udah ya. Kalau nah pasiennya udah bisa terlihat dimasukin golongan darah BRH+, BRH-, ORH+ sama ORH- kayak gitu. Nah, selanjutnya kita klik ke orang selanjutnya. Nah, sama seperti yang tadi, nanti kita ambil darah pasien untuk mengetahui golongan darahnya itu apa. Nah, di sini terlihat golongan ketika dimasukkan ke serum anti A sama serum anti B itu menggumpal, dengan dimasukkan ke serum RH itu tuh nggak menggumpal. Jadi kita perkirakan kira-kira tuh golongan darahnya apa. Nah itu salah. Kalau salah berarti kita belum bisa masuk ke laman selanjutnya gitu. Nah, kita klik lagi ABRH+, kita coba, masih salah. Oke. ABRH+. Nah, kalau udah benar AB berarti ABRH+ ya teman-teman, golongan darah si pasien kedua ini. Soalnya ketika diklik langsung ke laman selanjutnya. Nah, kita cari golongan darah mana sih yang cocok buat golongan darah ABRH+ ini. Nah, kita klik, kita coba ABRH+ biasanya sama ABRH-. Oke. Oh, ABRH- sama ABRH- pasti cocok ya teman-teman. Kalau ABRH- sama ABRH+ kira-kira cocok gak ya? Nah, nggak cocok. Oke, berarti ABRH- nggak cocok sama ABRH+. Cari lagi. Nah, berarti cocok sama golongan darah ORH- sama tadi ARH. Nah, sama RH+ tuh nggak cocok semua. Jadi kalau
golongan darah AB RH- itu cocoknya sama yang kita lihat. Nah, RH-. Oke, kalau tahu gitu berarti kita nyarinya yang RH- semua. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ke pasien yang ketiga. Pasien yang ketiga ini kita ambil darahnya seperti pas tadi. Nah, anti RH, serum anti RH. Kita lihat. Berarti sama ya teman-teman seperti yang pasien kedua tadi. Kalau golongan darah pasien yang ketiga ini sama-sama AB. Nah, sama-sama AB RH-. Jadi sama ya, itu tuh dikasihnya semua golongan darah yang memiliki RH negatif. Tuh, kita lihat. Tuh. Itu ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau golongan darah yang memiliki RH- itu tuh tidak cocok dengan golongan darah yang memiliki RH+, karena nantinya ketika dimasukin golongan darah yang tidak sesuai akan menimbulkan seperti yang namanya apa ya, kayak kematian atau dan lain sebagainya. Intinya tuh akan menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi tubuh manusia ketika dimasukin golongan darah yang tidak sesuai dengan golongan darah yang dia miliki. Nantinya akan tubuh tidak dapat memproses dengan baik golongan darah tersebut. Mungkin cukup sekian dari game virtual lab yang pertama ini. Terima kasih. Saya akan melakukan praktikum atau melakukan praktikum darah di virtual lab yang kedua. Nah, di sini sebenarnya itu hampir sama seperti yang virtual lab pertama, yaitu tentang pengujian darah untuk mengetahui golongan darah. Nah, untuk tutorialnya dan langkah kerjanya kita simak video berikut ini. Nah, ini kita klik. Nah, di sini sebelum kita melakukan langkah-langkah kerjanya, kita di sini harus mengklik alat-alat dan bahannya terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kalau nggak diklik tuh nggak bisa dilanjutin ke tahap selanjutnya. Kita klik semua alat dan bahan yang ada di sini. Oke, kalau udah nih bisa dilihat ya, ini kan udah semua. Nah, kalau udah semua kita klik ke prosedur. Di situ kita ke lot netbook untuk bisa nanti melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita isikan sini yes, no, yes, setelah no, ini no, terus ini ada no, yes, no, yes. Kemudian ada golongan darah, maaf, di sini yes, terus ini no. Nah, gitu. Habis itu kita klik ke step selanjutnya. Kita di sini klik salah satu blood sample. Nih, kita ambil. Nah, kemudian kita tetesi dengan serum anti. Kita klik dulu. Nah, di situ kita klik serum anti A, kemudian diaduk serum anti B, lalu diaduk, dan serum anti RH. Nah, kita klik step selanjutnya. Di situ kita klik stopwatch. Nah, kalau udah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini klik lalu kita isikan di logbook. Nah, di sini
terlihat ya untuk serum anti A itu tidak menggumpal, berarti kita isikan no. Sini yes dan ini yes. Nah, kita close dan kita ke step selanjutnya. Masih sama, kita klik. Kemudian kita tetes serum. Kita tetes lagi. Nah, habis itu kita Nah, ini nggak ada yang menggumpal ya, jadi kita no, baru kita ke stop. Kemudian kita klik serum. Nah, kita klik semua serumnya, ini sampel yang ketiga ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa diklik. Ya, kalau udah diklik stopwatch-nya, habis itu, nah ini terlihat ya, kita klik pada bagian sampelnya, kita tuliskan. Karena ini menggumpal semua, jadi kita isikan yes. Yes, 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 yes. Salah. Tipu. Nah, udah. Baru kita bisa ke step selanjutnya. Oke, ini sampel yang terakhir. Jangan lupa klik stopwatch. Oh, ini belum. Nah. Oke, kita klik. Nah, terlihat ya. Kita isikan di sini menggumpal, yes. Terus yang lain tuh nggak menggumpal. Nah, ini berarti yes. Oke, kita ke step selanjutnya. Karena ini udah selesai semua, jadi kita isikan di type. Di sini golongan darahnya berarti B, RH+. Kemudian ada di sini berarti O, RH- karena semuanya ketika ditetesin serum itu semuanya tuh menggumpal, jadi golongan darahnya ORH+. Kemudian di sini AB, RH-S. AB-RH- ya, RH+, maaf, karena di sini nggak ada yang menggumpal semua. Nah, yang O tadi kan nggak menggumpal semua. Nah, ini kebalikannya, kalau AB itu menggumpal semua. Kemudian di sini ada A, RH+. Oke. Nah, step selanjutnya. Oke, nah ini udah selesai ya teman-teman. Jadi untuk Virtual Lab 2 ini hampir sama seperti Virtual Lab 1. Intinya tentang mengetahui golongan darah pada pengujian sampel. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup itu praktikum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.